Allahu Akbar kullama shama shaimun wa aftarallah akbar kullama tarakum sahab wa amtar wa kullama nabata nabatun wa ashab wa kullama at'ama qanibul muhtab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'idul fitri ba'da siyami ramadan wa 'idul adha ba'da yaum arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul azimul akbar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, asy-syafi'u fil mahsyar. Nabi qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhum rijsa wal dhahab. Allahu akbar, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah, jamaah Masjid Jami Baitul Ma'mur rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiasilah hari raya yang engkau rayakan, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, bitakbir, dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita digembleng selama sebulan penuh sempurna dengan 30 hari, Allah takdirkan kita untuk berpuasa. Namun sangat teramat sayang tatkala kesempurnaan hari dan bilangan hitungan daripada jumlah diwajibkannya manusia untuk berpuasa, namun tidak sedikit pun berbekas di dalam sanubari kita, di dalam hati dan pikiran kita terkait apa yang diajarkan oleh Ramadan, apa yang dilakukan dengan ritual yang namanya puasa. Padahal kita tahu bahwa ritual itu adalah ritual yang sangat tinggi, saking tingginya sebelum Allah perintahkan untuk sholat, Allah sudah perintahkan manusia untuk berpuasa. Dengan membesarkan Allah di pagi hari ini, tidak hanya lisan yang kita basahkan dengan takbir, tidak dengan suara yang kita terbakar dengan takbir, namun tujuan daripada tarbiyatul Ramadan, pagi hari ini kita bisa memastikan bahwa hati kita bersih daripada rasa iri dan dengki, bersih daripada rasa hasud dan suka memfitnah, bersih dari suka membuka aib orang lain, dan juga hati kita bisa bercermin di mana kita lakukan segala sesuatu yang menjauhkan daripada ridho Allah, yang di mana kita memohon kepada Allah begitu lama, bahkan kita merasa Allah tidak mendengar apa yang kita inginkan. Di balik itu hati kita teramat kotor, hati yang bersih mengiringi dan memaknai daripada takbir itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah Masjid Raya Baitul Ma'mur rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Quran surah At-Taghabun ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya anak-anakmu, istrimu ada potensi menjadi musuh yang nyata bagimu. Tatkala anak dan istri menjadi musuh yang nyata, maka itu adalah ujian yang besar yang sangat memalukan kita. Bahkan kita tidak bisa tenang, bukan hanya mencari nafkah, beribadah pun kepada Allah. Tatkala keturunan kita, darah daging kita jelas menjadi musuh yang nyata bagi kita. Ini Allah sudah mengingatkan kepada kita di Quran surah At-Taghabun ayat 14 di waktu yang penuh dengan fitrah ini. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fahdaruhum, yang Allah katakan, belajarlah menata diri wahai kepala rumah tangga, belajarlah menata hati wahai ibu sang madrasah bagi anak-anaknya, untuk mudah wa in ta'fu memaafkan, wa tasfahu menyantuni, wa taghfiru mengampunkan atas segala kesalahan. Terus membimbing putra putri kita, keluarga kita bawakan dari bahtera dalam rumah tangga itu. Tidak menutup kemungkinan kita akan menemui suatu gelombang yang mana gelombang akan menggoyangkan bahtera kita, namun dengan hati yang mulia dan suci. Taqarrub ilallah ba'da Ramadan, menjadi insan pasca Ramadan, kita akan mudah memaafkan, mengampuni, dan juga menyantuni mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, mari kita iringi takbir kita hari raya Idul Fitri ini dengan hati yang suci. Tidak ada makna dan arti apapun takbir itu, hendaki kita terus lantunkan dan kita debatkan, tetapi di dalam hati kita masih ada seberkas noda benci kepada saudara kita, dan juga tak mau menjumpai kedua orang tua kita, maka Allah akan mendengar takbir itu, dan bahkan takbir itu akan menjadi celaka bagi dirinya sendiri karena tidak diiringi dengan hati yang suci. Fitrah, fitri itu adalah sebuah kesucian, suci bermakna Allah hati kita, sehingga dianjurkan dan sangat diharapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyumadda fi umrihi wa yuzada fi rizqihi fal yabra'u walidayhi wal yasir rahimahu, atau qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba, siapa orang yang ingin ayyumadda fi umrihi, dipanjangkan usianya, diberkahkan umurnya, disehatkan jasmaninya, diselamatkan dari segala aktivitasnya, dan didekatkan dengan kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan, maka berbakti dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, mutlak dan harga mati. Wal yasir rahimahu, dan pandai-pandailah bersilaturahim. Ini adalah ajaran yang sangat baik, momen yang tepat pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Kita dengan mudah memaafkan
dan lebih enteng minta maaf atas segala dosa dan hilaf yang kita lakukan kepada keluarga kita, kepada tetangga terdekat kita, kepada handai taulan kita. Tidak cukup melalui media sosial, maka bertafasihlah, bermufasahlah, bersalamanlah, berjumpalah. Allah sudah mengamankan kita dari segala jenis virus, termasuk virus COVID yang membatasi kita untuk bertemu dengan saudara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Raya Baitul Ma'mur rahimakumullah, tidak ada alasan kita tidak bersimpuh kepada kedua orang tua. Tidak ada alasan satupun yang kita tidak mau memohon maaf dan minta maaf serta memaafkan saudara kita. Role model yang diajarkan oleh Ramadan, kita pandai memaafkan dan juga tidak malu untuk minta maaf. Tatkala orang tua kita yang tahun lalu kita masih memandang sinar bola matanya dengan indah, bibirnya dengan senyum yang begitu terlepas tanpa ada beban, terlihat dan terkesan tak ada dosa di matanya. Mungkin tahun ini pandangan kebahagiaan itu sudah tidak ada karena beliau sedang sakit, atau di tahun ini mata kita tidak bersermin, tidak mampu kita bertatap mata dan memandang wajah beliau karena beliau sudah berpindah alam di alam barzakh. Tidak menutup kemungkinan bahkan tahun depan kita apakah masih bisa merayakan Idul Fitri dengan berpuasa Ramadan penuh, khatam Quran, sedekah, iktikaf, tolak ilmu. Tatkala saat ini orang tua kita sudah ditakdirkan sudah tidak berjumpa secara fisik, tidak ada satupun alasan yang kita tidak disilaturahmi dengannya, maka berziarahlah di mana kuburnya, datangilah. Itu adalah perbuatan yang baik. Manusia tidak akan ke Madinah kalau tidak ada makam Rasulullah SAW. Karena Allah memuliakan Madinah karena ada makam baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak ada alasan ketika kita tidak mau berziarah ke makam kedua orang tua kita, tatkala mereka semasa hidupnya tidak pernah kenal lelah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Semoga beliau-beliau yang sudah di alam barzakh dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang Allah berikan umur panjang, Allah sehatkan walafiat, Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya, dan Allah takdirkan kelak menjadi hamba yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. تقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinabihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الذين اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عنها واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه
وسنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعذب المشركين والكافرين وانصر عبادك المعاجزة وانصر من نصر الدين يا الله يا رحمن يا رحيم واخذل من خذل المسلمين ودبر أعداء الدين واعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلزلة والمحنة وسوء الفتنة والمحال ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا الإندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم يا الله أنت الشافي اشفنا من الأمراض شفاء لا يغادر سقما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.